Salam sehat, kelas 10 IPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 3, 10 IPS 2 ya. Salam sehat, tetap semangat. Pembelajaran kita geografi kali ini yaitu bab 4 dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan ya nak ya. Ibu memahami kalian harus di rumah, kita harus di rumah biar sehat. Nah, walau demikian kita harus tetap berkarya. Mari belajar bersama, guru belajar, siswa belajar. Oke, jangan lupa bila keluar rumah tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan ya, jaga kesehatan. Oke siswa sekalian, kali ini sesuai di layar, materi yang akan kita pelajari yaitu bab 4 dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, pembelajaran geografi bersama Ibu Epiteti dari SMA 1 Siak Hulu. Ya, hari ini tanggal 2 November 2012. Oke. Ya, tidak ada kata tidak belajar, tetap semangat. Ya. Sebelum kita mempelajari pelajaran ini, tolong siswa disiplin, tertib. Ingat, jika kamu tertib, disiplin, kamu pasti berhasil. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siswa ibu sekalian tolong tertib ya, kamu semangat, boleh bekerja bersama kelompok. Kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Materi kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang hidup ya. Berikutnya menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan video. Kali ini tujuan pembelajaran seperti di layar, siswa-siswi berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, terampil, mengenal, memahami fenomena geografi di lingkungannya. Ya, itu apa? Yang pertama, konsep-konsep yang berkaitan planet bumi. Yang kedua, dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Yang ketiga, yaitu menganalisis tabulasi data dan informasi tentang dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Itu tujuannya. Ya. Ingat siswa-siswi sekalian, model pembelajaran kita adalah kreativitas, aktivitas siswa yang secara mandiri, yang kritis tadi ya, untuk memahami, mengetahui gejala-gejala alam, geografi di lingkungannya. Berikutnya, model pembelajaran kita itu adalah project based learning, yaitu Anda berkolaborasi dengan teman kelompok kecil Anda, 4-5 orang. Ya, bersama-sama boleh kalian pakai HP bersama untuk absen. Boleh ya. Satu nama, satu. Kalau tidak ada HP-nya, boleh bersama-sama dipakai. Penilaian ibu yaitu penilaian sikap bahwa siswa masuk dalam classroom ibu, kemudian mengisi form untuk absen, kemudian membuka PPT ini, mendengar informasi, menyimpulkan, menyajikan, berkolaborasi dengan rekannya. Ya, itu baik pengetahuan dan keterampilan ya, unjuk kerjanya yaitu project based learningnya kamu harus mampu merangkum materi ini, kemudian bersama-sama membagi tugas dengan rekannya dan mencari jawab, kemudian membuat PPT, PowerPoint, teks, baik dalam HP maupun laptop, terserah, bisa saja ya, banyak aplikasi sekarang ini, yang penting mau belajar. Kemudian siswa bisa membuat rekaman ya, ada fotonya boleh, ada videonya,
kalau dapat. Kalaupun enggak, boleh juga dengan biasa diskusi ya. Oke, mana yang bagusnya aja. Nah, dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Ada 5 materi pembelajaran ini. Yang A, pengertian rotasi bumi. Yang B, bukti rotasi bumi dari teori pendulum Foucault. Yang ketiga atau C, penyebab gerak rotasi itu ada 2. Penyebab eksternal, penyebab internal. Nah, yang keempat atau D, akibat rotasi bumi. Yang kelima, akibat revolusi bumi. Nah, seperti pada layar ini yang pertama, inilah rotasi bumi itu. Itu perputaran bumi pada porosnya. Sekali bumi itu berputar 24 jam. Dan putarannya itu dari arah barat menuju timur. Arah barat menuju timur. Terus setiap saat. Dan kecepatan putaran rotasi itu 1609 km per jam. Begitu kencangnya. Tapi kenapa kita tidak terasa ya? Ayo, siswa ibu, kenapa tidak terasa? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena ada juga gaya dari dalam bumi membuat kita tidak terasa. Ada lagi? Ya, betul. Mungkin kita karena kecil daripada bumi itu. Oke, kemudian yang kedua, bukti rotasi bumi itu pendulum Foucault. Ya, orang-orang tidak menyadari bahwa bumi ini berputar dan berotasi. Mengira bahwa benda-benda langitlah yang bergerak mengelilingi bumi. Tapi coba lihat bandul itu. Dalam hal ini diperkuat dengan perasaan bahwa mereka tidak merasakan gerakan akibat rotasi. Lalu dilakukan oleh Leon Foucault ini tahun 1851 dengan menggunakan pendulum raksasa. Dia ingin membuktikan apakah betul bumi ini berputar pada porosnya. Ternyata pendulum ini atau bandul dibuat raksasa tinggi sekali. Berputar dibuat agak lama. Nah, kemudian apa katanya? Dia berayun agak lama setelah diamati gerak memutar yang diakibatkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Jadi bandulnya itu berputar sendiri. Lalu Foucault ini rumusnya itu dengan menggunakan kecepatan rotasi. Seperti di layar, 360 derajat kali sinus Q per hari. Dalam kurung Q itu sama dengan derajat lintang posisi. Arah putarannya searah jarum jam di bumi, bagian utara. Dan berlawanan jarum bagian selatan. Berikutnya, penyebab gerak rotasi bumi. Nah, apa kira-kira penyebab rotasi bumi ini? Tadi disebut ada 2 ya. Penyebab eksternal dan penyebab internal. Kalau penyebab eksternal seperti di layar itu masih sampai saat ini dipengaruhi baik awal dan sekarang proses penciptaan alam semesta masih terus. Lalu gaya gravitasi planet bumi dengan matahari terhadap objek-objek bintang lain, kemudian proses atmosfer dan pergerakan arus laut. Yang penyebab internal itu dipengaruhi oleh redistribusi massa bumi atau itu gerakan dan aliran logam panas di dalam bumi, inti bumi itu sendiri. Berikutnya, akibat rotasi bumi ini apa? Terjadi siang dan malam. Nih, ketika matahari memberikan sinarnya, saat itu bumi berputar. Nah, pada yang posisi wilayah yang cerah berarti saat itu siang, dan posisi yang gelap itu saat malam. Nah, ingat perputarannya dari barat ke timur, 1 hari 24 jam. Kecepatan putarannya adalah di permukaannya 1609 km per jam. Iya. Kemudian gerak semu matahari. Terjadinya perbedaan gerak semu matahari ini disebabkan oleh revolusi bumi.
Meskipun faktanya bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Tetapi putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari dari timur ke barat. Kemudian distribusi zona waktu, jadi pembagian waktu. Di dunia ini zona waktu itu dibagi 24 zona. Kenapa bisa dibagi 24 zona? Ingat, bumi kita ini tadi seperti bulat bola. Nah, jadi karena dia bulat bola, diidentikan bola itu 360 derajat. Ya, dibagilah 15 derajat. Jadi dapatlah 24 zona. Karena setiap 15 derajat berbeda waktu 1 jam. Setiap 15 derajat berbeda waktu 1 jam. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu dibagi atas 3. Ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Jadi di Indonesia berapa daerah waktu tadi? 3. Kenapa bisa 3? Karena bujur kita 46. 46 dibagi 15 menjadi 3 daerah waktu. Karena setiap 15 derajat berbeda 1 jam. Nah, itu sudah dibuat yang 0 derajat itu yang mana? Di daerah Greenwich. Greenwich itu ya, Prancis. Ini yang disebut penanggalan internasional deadline. Seperti di layar nak ya. Oke. Kemudian perbedaan dalam percepatan gravitasi. Ya. Gerakan yang tidak teratur pada logam di dalam inti bumi mengakibatkan massa bumi tidak terdistribusi secara merata. Dan terjadi percepatan gravitasi yang berbeda nilainya di berbagai belahan bumi. Nah, percepatan gravitasi di ekuator lebih kecil dari percepatan gravitasi di wilayah kutub. Kemudian berubah arah angin. Ini di belahan bumi utara, angin itu akan berbelok ke kanan. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, angin akan berbelok ke sebelah kiri. Itulah dari efek gaya Coriolis. Kemudian perubahan arah angin laut akan memberikan dampak pada pergerakan arus laut. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Nah, sebaliknya di belahan bumi utara, arah arus laut berputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya perbedaan ketebalan atmosfer. Nah, atmosfer itu sangat berbeda-beda. Seperti kita tahu, atmosfer itu terdiri dari banyak lapisan-lapisan. Mulai lapisan bawah, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer. Nah, itu beda-beda ketebalannya. Karena ketebalan itulah salah satunya karena rotasi bumi. Berikutnya, bentuk bumi menjadi spheroid. Seperti bola dia ya, lonjong. Semakin di daerah khatulistiwa, semakin tebal dan melebar. Semakin ke arah utara dan ke arah selatan di bawah, semakin dia memepat. Seperti ini. Ini data dari 2014. Ya, oke. Kemudian satelit buatan dapat bekerja. Bagaimana itu? Ketika bumi berputar, area yang tercakup oleh satelit buatan dapat terus berganti. Hasilnya, satelit dapat mengirimkan informasi di berbagai daerah. Berbicara satelit, Indonesia banyak satelitnya ya. Iya. 10. Efek Volkon dan perubahan pendulum. Nah, bereksperimen dengan mengayunkan pendulum dan kemudian bergerak dan berputar ke arah yang sama dengan searah jarum jam. Ya, itu yang menunjukkan bumi ini di bawah pendulum berputar ke arah ke kiri. Kemudian akibat efek jet lag saat naik pesawat terbang. Kira-kira siswa, siapa yang pernah naik pesawat belum? Pernahkah kamu mengalami jet lag setelah naik pesawat? Nah, itu seperti ini. Seperti di layar tadi nih ya.
kondisi psikis yang mengalami ritme sarkadian. Karena terjadi perbedaan meridian. Kemudian perbedaan dalam batas tanggal internasional. Nah, batasnya itu 180 derajat tanggalnya ya. Di belahan bumi barat, bumi mengalami tanggal 1. Maka di belahan bumi bagian timur telah memasuki tanggal 2. Contoh, sekarang ini di belahan, kita ini di belahan bumi mana ya? Kita ini di tengah ya. Oke. Bagian timur. Buzur timur kita kan. Nah kalau gitu di belahan bumi barat, ya selisih 1 hari. Gitu ya perbedaannya. Lalu adanya kehidupan di bumi. Ingat, karena adanya rotasi bumi inilah, maka ada kehidupan. Oke. Berikutnya pergerakan bintang. Bintang-bintang yang kita lihat itu, yang di langit pada malam hari memiliki posisi yang tetap. Akan tetapi karena kita berada di dalam bumi yang berotasi, bintang-bintang tersebut menjadi sebuah posisi pada malam hari. Pergerakannya sesuai dengan pola pergerakan semu matahari. Revolusi dan rotasi bulan. Nah itu maksudnya gini. Hasilnya dapat kita lihat, rasakan saat ini di mana waktu untuk revolusi bulan yaitu 27,9 hari. Adalah sama dengan waktu rotasi bulan. Banyak hal-hal yang lainnya ya. Nah timbul pertanyaan, apakah kamu tahu akibat rotasi bumi yang lainnya? Ya silakan berikan komentar ya. Bisa di forum Classroom kita ya, Classroom Geografi. Bisa juga WA Ibu, kalau tahu nanti akan menambah nilainya. Demikian penjelasan yang bagian itu. Terakhir, akibat revolusi bumi. Nah, nih, ada perputaran semu matahari. Ini dia semu. Ada terjadi perbedaan lama siang dan malam. Periode 21 Maret sampai 23 September. Periode 23 September sampai 21 Maret. Periode 21 Maret sampai 23 Desember. Ya, perubahan rasi bintang. Nah, seperti diketahui bahwa pengertian rasi bintang itu adalah bulan bintang-bintang yang berbentuk pola-pola tertentu di langit yang kadang kerap diasosiasikan dengan ilmu-ilmu astrologi ya. Oke. Kemudian adanya gerak semu tahunan matahari. Itu dia. Yang tadi ya pertama. Kemudian terjadinya perubahan musim yang mudah diamati. Nah seperti ini. Di bagian bumi utara musim semi itu tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Apa yang terjadi di belahan bumi selatan? Musim gugur 21 Maret sampai 22 Juni. Di belahan bumi utara panas di 21 Juni sampai 23 September. Di belahan bumi selatan musim dingin 21 Juni sampai 23 September. Musim gugur di belahan bumi utara 23 September sampai 22 Desember. Ya kan? Nah, bagaimana di belahan bumi selatan? Musim semi 23 September sampai 22 Desember. Musim dingin di belahan bumi utara 22 Desember sampai 21 Maret. Bagaimana di belahan bumi selatan? Di belahan bumi selatan pasti musim panas, betul. 22 Desember sampai 21 Maret. Kemudian efek dari revolusi bumi itu adalah penetapan kalender Masehi. Iya, karena dalam 1 tahun internasional itu adalah 365 hari. Dengan bulannya 12 bulan, dimulai dari Januari sampai Desember. Iya, itu yang menyebabkan terjadinya penanggalan kalender Masehi. Nah,
Oke. Bumi, rotasi bumi adalah perputaran porosnya. Itu tadi udah ya. Akibat-akibatnya tadi sampai di sini ada ya. Nah, ada perbedaan siang dan malam, pergerakan arah angin, pembelokan arus laut, gerak semu bintang-bintang langit. Iya, kemudian revolusi bumi pun ada ini. Bumi berevolusi 365 hari, 1 tahun, dan berevolusi dari barat ke timur. Sudut kemiringan 66,5 derajat terhadap sumbu rotasi. Ya, dampak revolusi bumi ada pergantian musim, gerak semu, perubahan lama siang dan malam, gerhana matahari bulan, ya, pembuatan sistem kalender Masehi. Ini dia. Kesimpulannya yaitu rotasi bumi, ingat ya siswa, perputaran bumi pada porosnya. Dan rotasi bumi itu terjadi gaya tarik antara kutub utara dengan kutub selatan. Perputaran rotasi 1 hari 24 jam. Dan kecepatannya adalah 1609 km per jam. Pergerakannya dari timur dan tenggelam ke barat. Nah, dampak rotasi bumi terhadap kehidupan ini ada di layar, bisa siswa lihat. Nah, kita masuk aktivitas. Ibu harap siswa sekalian menjawab secara individu pertanyaan di bawah ini. Maksimal itu udah kalian jawab, kalian buat dalam PowerPoint text. Buat 8 slide. Lalu lakukan recorder atau rekam layar ya. Dengan kerja kelompok 4 orang per kelompok. Dengan waktu ya kita tetapkan ya. Berarti kalau sekarang tanggal 2 hari lagi bisa ya, karena kan kerja kelompok. Nah, selanjutnya kamu analisa penyebab rotasi yang berasal dari dalam dan luar. Lalu kamu gambarkan, simpulkan peredaran bumi semu matahari. Lah, buatlah tabel dampak rotasi bumi dan revolusi bumi. Sampai di sini siswa ibu ada pertanyaan? Jika ada, buat di forum di Google Classroom ya. Jangan lupa absen di Google Form. Kemudian harapan ibu siswa sekalian jujur. Kira-kira boleh mengisi refleksi. Refleksinya adalah, apakah Anda menyukai pembelajaran Ibu? Kalau menyukai pembelajaran Ibu, Anda buat centangnya ya. Anda buat centangnya. Kemudian, apakah materi pelajaran ini ada yang sulit? Apakah materi pelajaran ini ada yang mudah yang kamu kuasai? Apakah solusi Anda jika Anda tidak bisa menyelesaikannya? Nah, kemudian hal-hal apa yang menarik dan apa yang tidak menarik, kamu bisa mencarinya ya. Nah, harapan Ibu dengan refleksi ini siswa bisa berenung untuk lebih baik lagi. Ingat, kemandirian Anda membuat Anda sukses. Sampai di sini dulu materi Ibu. Ini ada terlewat ini, entah kemana ini. Ada 7 dia. 7 ya. Apakah kamu menyukai pembelajaran ini? Apakah kamu menguasainya? Apakah kamu tidak menguasainya? Apakah menarik? Apakah tidak menarik? Kemudian kalau tidak menarik, bagaimana Anda menyelesaikan solusinya? Lalu cepat ceritakan hal-hal yang menarik itu. Ya, ada ya nak ya? Sampai di sini dulu pembelajaran geografi kita dalam bab 4, dinamika
bumi sebagai ruang kehidupan. Pada bab terakhir di pertemuan kita untuk semester pertama. Persiapkan diri siswa sekalian. Ingat, jaga protokol kesehatan. Bersama kita, ayo kita belajar bersama. Mari siswa belajar. Mari guru belajar. Indonesia Jaya. Salam Indonesia.